Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian singkat ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah taat. Ikhwatu iman rahimakumullah, ibadah yang diperintahkan, baik diperintahkan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya tidak bisa lepas dari unsur ketaatan. Dan ketaatan di dalam ibadah itu sangatlah penting, karena ketaatan yang akan menyebabkan ibadah itu makbul, diterima oleh Allah, ataupun ibadah itu menjadi mardud, ditolak oleh Allah. Karena ternyata ibadah tidak hanya melakukan amalan ataupun meninggalkan amalan, tapi ibadah itu sangat lekat dengan unsur ketaatan. Sehingga bisa saja ada orang yang suatu ketika dia melakukan satu amalan ibadah, malah dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ketika melakukan ibadah itu landasannya bukan karena taat, tapi maksiat. Atau sebaliknya, bisa saja satu ketika ada orang yang meninggalkan satu amalan ibadah, malah justru dia dapat pahala. Kenapa? Lantaran landasan ia meninggalkan amal tersebut karena taat kepada Allah, bukan lantaran maksiat kepadanya. Oleh karena itu dalam hal ini ketaatan satu hal yang sangat penting, karena itu akan menyebabkan makbul dan mardudnya ibadah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, apa sebenarnya yang mengganggu atau memudarkan ketaatan kita? Ya, kalau kita perhatikan hal-hal atau unsur-unsur yang mengganggu, yang menyebabkan pudarnya ketaatan, tentu akan sangat banyak sekali. Cuma dalam kesempatan ini saya akan utarakan dua hal saja. Yang pertama adalah ketidakpuasan, dan yang kedua adalah kepentingan. Jadi ketidakpuasan dan kepentingan ini bisa memudarkan ketaatan kita, baik kepada Allah ataupun kepada Rasulullah. Hal ini pernah tercatat di dalam tarikh. Dulu ada orang yang berani menyalahkan, bahkan berkata kasar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Bersikap adillah kau wahai Muhammad. Begitu kata orang tersebut. Sehingga Nabi menjawab saat itu, "Kalau aku sebagai Rasul kau tidak anggap adil, apalagi orang lain." Hadirin rahimakumullah. Kenapa orang itu berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Rasulullah?
ternyata kalau kita selidiki, ini adalah rasa ketidakpuasan yang ada dalam hati orang itu ketika dia melihat putusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan barang rampasan, membagikan ghanimah dari perang Hunain yang sangat banyak saat itu, bahkan di dalam sejarah itu tidak pernah tercatat kembali di zaman Nabi ada barang rampasan sebanyak saat itu. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan ghanimah, membagi-bagikan barang rampasan hanya kepada orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melirik, tidak memberi kepada kaum muslimin Madinah atau kelompok Ansor, di mana mereka itu adalah orang yang dalam kesehariannya membela Nabi mati-matian dengan menggunakan harta mereka, dengan menggunakan nyawa mereka. Tapi pada saat barang rampasan melimpah ruah, Rasulullah hanya memberi kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saja, sedangkan orang-orang Madinah tidak diberi sedikit pun. Itulah kiranya yang menyebabkan orang itu protes kepada Rasulullah, karena dia merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan dengan kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah sebabnya rasa ketidakpuasan yang ada dalam hati seseorang bisa memunculkan ketidaktaatan, bahkan memperlihatkan ekspresi protes kepada kebijakan, sekalipun itu kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal dalam hal ini para ulama banyak membahas kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak seperti itu tidak lain karena orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu iman mereka itu masih lemah. Lebih dari itu, mental mereka itu mental orang-orang yang ingin dibantu, bukan mental orang-orang penderma. Makanya Rasulullah membagikan barang rampasan itu hanya kepada mereka. Sedangkan orang-orang Madinah, kenapa oleh Nabi tidak diberi sedikit pun? Karena Nabi meyakini orang-orang Madinah itu mereka imannya sudah kuat. Dan lebih dari itu, orang-orang Madinah itu mereka adalah orang-orang penderma, orang-orang yang senantiasa membantu kepada Rasulullah, bukan orang-orang yang mentalnya penerima. Itu rahasianya. Oleh karena itu kita diajarkan di dalam Al-Quran bahwa ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu adalah ketaatan yang mutlak. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Dalam arti, apapun yang kita rasakan, apakah mentaati Allah dan Rasul itu kita rasakan menguntungkan atau merugikan, mengerti atau tidak mengerti, kita tidak boleh protes. Kita harus sam'an wa ta'atan. Kita harus sami'na wa ata'na. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua, unsur yang biasanya memudarkan ketaatan kita itu adalah kepentingan. Nah, hal ini pun memang tercatat di dalam tarikh. Dulu pernah terjadi. Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada orang yang dengan berani dia berdalil
dengan mengutarakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan tujuan untuk menentang kebijakannya. Padahal kalau kita perhatikan, tentu sahabat Ali bin Abi Thalib lebih paham, lebih mengerti tentang makna dan isi-isi dari ayat Al-Quran karena dia seorang sahabat. Nah, oleh karena itu ketika orang tersebut datang ke hadapannya dengan berdalil dari ayat-ayat Quran, Ali bin Abi Thalib cukup menjawab dengan mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batilun. Kalimahnya itu benar, dalam arti ayat-ayat yang dibacakannya itu adalah hak, lantaran memang itu Al-Quran. Cuma sayang dia membacakan ayat-ayat itu dengan tujuan yang salah. Cuma sayang dia berdalil itu bukan untuk diamalkan, tapi untuk mendalili amalnya. Dalam arti dia berdalil seperti itu karena kepentingan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dua hal ini yang biasa mengganggu ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Rasa tidak puas atau ada kepentingan. Nah, kalau kita tadi perhatikan di dalam tarikh pernah terjadi seperti itu, tentu lebih-lebih pada saat kita sekarang ini, di mana saat ini kita ditinggalkan oleh Nabi lebih dari 14 abad. Artinya pada zaman sekarang orang yang di dalam beragama memiliki kepentingan dan senantiasa di dalam hatinya tidak ada rasa puas, maka tentu saat ini akan lebih banyak. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang beriman hendaknya di dalam segala sikap kita, kita harus mencerminkan satu kepuasan di dalam hati, kalau memang itu adalah jelas landasan, dalil, dan keterangannya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam ibadah pun hendaknya kita menyingkirkan jauh-jauh pelaksanaan ibadah itu dari kepentingan-kepentingan. Baik kepentingan secara pribadi ataupun kepentingan kelompok. Ibadah itu harus dijalankan, dilaksanakan bersih dari berbagai kepentingan, kecuali kepentingan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan satu hadis yang diriwayatkan dari Allah, yang diistilahkan para ulama itu kan hadis qudsi, di mana Allah berfirman, kullu amali bani adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal manusia itu terserah dirinya kecuali saum. Saum itu li, ibadah yang dilakukan hanya untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Nah, dalam hal ini Allah telah mengistimewakan saum dengan menisbahkan itu amal untukku. Dalam arti bukan berarti ibadah yang lain bukan untuk Allah. Tapi ini adalah keistimewaan dari saum. Nah, kenapa saum itu istimewa? Keistimewaan saum itu, saum adalah ibadah yang di dalamnya tidak bisa disertakan kepentingan siapapun. Saum itu hanya ibadah yang di dalamnya harus disertakan kepentingan hanya karena ingin mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menerima amal-amal ibadah kita, juga Allah senantiasa menjauhkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk, baik sifat merasa
tidak puas di dalam hati, ataupun sifat senantiasa ada kepentingan dalam segala hal. Akhirnya kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.